Awalnya saya juga berpikir kalau kita mengajukan ke DJKI itu datanya nggak bisa diganti guys, ya. Yang bisa diganti cuman apa namanya, nama, kalau tipe ya, terus alamat, perubahan alamat itu juga bisa diganti gitu ya. Selebihnya nggak bisa. Ternyata kalau kita kesalahan input ya, baik di nama merek, logo dan lain-lain, itu ternyata bisa kita rubah ya. Di DJKI itu bisa guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketika mengajukan merek terus kepencet keyboardnya terus salah ketik, nah itu teman-teman bisa mengajukan perubahan ya. Jadi di dalam DJKI itu ada namanya fitur perubahan data pemohon karena kesalahan pemohon ya. Satu itu ketika mereknya masih proses ya. Nah yang kedua, kita juga bisa merubah ketika mereknya sudah jadi sertifikat. Misalkan mereknya udah jadi sertifikat nih, ternyata nama kita salah ketik nih, salah huruf misalkan. Nah kita bisa juga merubahnya dengan mengajukan permohonan gitu. Nah untuk permohonan yang di luar alamat, terus tadi ada kesalahan nama pemohon gitu ya, di luar itu dan lain ya, itu ternyata bayar ya, 200.000 per permohonan gitu. Jadi kita bisa mengajukan perbaikan dengan bayar 200.000, nanti sama DJKI akan di audit lagi, dicek lagi mana yang errornya, mana yang salahnya, nanti baru diperbaiki gitu. Nah caranya gimana sih Bang? Nah di video kali ini kita akan bikin tutorial cara ngedit nama merek ya yang salah ketik ya, atau pengen diganti, itu bisa. Gimana caranya? Langsung aja kita cek komputer bareng-bareng. Oke. Kita buka dulu ya. Saya pakai Google Chrome. Buat teman-teman yang mungkin pakai browser lain silahkan Safari ya, atau pakai Opera, pakai Mozilla Firefox atau Microsoft Edge dan lain-lain, boleh ya, silahkan. Oke, kita buka dulu merek dgip.go.id, langsung aja ya. Ini kan kita udah artinya kita mau mengajukan perbaikan, artinya kita sudah punya akunnya dong gitu. Langsung login ke akun merek teman-teman, login. Nah oke. Habis login teman-teman boleh langsung ke pasca permohonan online, klik di pojok kiri atas. Nah habis itu teman-teman klik tombol tambah warna biru muda di kanan ya. Dan ini harus dibuka pakai komputer, gak bisa pakai HP guys ya. Kalau pakai HP itu nggak muncul ya, karena websitenya tidak responsif. Oke, muncul tampilan seperti ini. Habis itu klik teman-teman tipe permohonannya. Nah teman-teman bisa pilih. Ini ada pilihannya sebenarnya, cuman nggak kerekam ya di layar ya. Teman-teman bisa pilih itu yang nomor bentar kita pilih dulu. Oke. Nah, perbaikan data permohonan pendaftaran merek karena kesalahan pemohon ya, itu nomor 14. Teman-teman silahkan pilih. Nah, habis itu klik tambah permohonan biru tua di pojok bawah. Habis itu teman-teman masukkan nomor permohonan teman-teman yang sebelumnya yang tadi mau diperbaiki, itu yang mana. Nah, klik, nanti akan muncul, lalu pilih, lalu klik lagi centang. Nah ini ya contohnya, nanti keluar mereknya dan namanya dan lain-lain gitu. Habis itu simpan dan lanjutkan. Nah, bis ini akan muncul data pemohon, silahkan isi sendiri, nggak perlu nyontek ya. Ini mah gampang lah, isinya nama dan lain-lain gitu ya, alamat dan lain-lain. Kita coba isi dulu. Nah, ini saya udah ngisi nih nama, alamat dan lain-lainnya. Habis itu kita langsung simpan dan lanjutkan ya. Kuasanya nggak perlu ya, simpan dan lanjutkan. Nah, lampiran. Nah, lampirannya adalah kita pilih kita pilih tombol tambah dulu yang biru muda. Nah, habis itu pilih jenis dokumennya. Ya, kita pilih yang dokumen
pendukung atau kenapa ya ini, coba ini sebenarnya lagi milih nih, ada pilihannya keluar nih, cuman nggak terekam ya pop up-nya. Kita coba pilih dokumen pendukung. Habis itu ketikkan surat pengantar, surat permohonan perubahan data permohon merek atas kesalahan pemohon ya, keterangannya itu. Habis itu pilih file surat permohonannya ya yang akan diajukan ke DJKI ya. Bentuknya PDF, klik. Oke, itu simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh file ini, upload file surat permohonan ini seperti apa sih gitu ya. Isinya apa sih gitu. Nah, saya tunjukin nih isinya. Jadi teman-teman harus bikin PDF dulu ya. Nah, PDF seperti ini guys. Jadi ada namanya, ada apa namanya, tempat dan tanggal. Terus kepada yang terhormat permohonan, habis itu nama mereknya apa, nomor permohonan, kelasnya, nama pemiliknya. Nah, kami bermaksud karena ada kesalahan penulisan nama merek ya. Nah, di sini bisa teman-teman cek. Nah, terus dibikin tabel nih kayak gini nih. Semulanya itu apa, menjadinya apa, salahnya apa, benarnya apa, gitu. Harus ada tabelnya. Habis itu tanda tangan. Habis itu teman-teman jadiin PDF, disimpan dan diupload ke ini lampiran. Habis itu teman-teman kalau udah simpan dan lanjutkan. Lalu ini ada preview aja ya untuk pengecekan kembali. Kalau udah oke semua ya udah tinggal oke. Habis itu simpan dan lanjutkan. Nah, habis itu teman-teman silahkan klik buat billing ya. Karena bayar ternyata guys untuk mengalukan perubahan-perubahan ini ya. Buat billing, oke. Centang dulu ya. Habis itu klik ya tombol hijau. Nah, kode billing berhasil dibuat. Oke. Nanti akan muncul kodenya. Silahkan teman-teman bayar melalui M-Banking bisa ya. Mau teller juga bisa. Tinggal bilang mau bayar ke DJKI gitu ya. Silahkan bayar kalau misalkan udah dibayar. Nah, kalau sudah dibayar teman-teman itu bisa langsung oke ya. Klik oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada tanda terimanya warna biru ya. Jadi itu ya cara untuk merubah data teman-teman yang salah gitu ya, salah ketik, terus pengen dirubah, diganti misalkan. Terus ada yang misalkan ternyata logonya jangan yang ini deh, gambarnya misalkan, atau misalkan teman-teman namanya ganti jangan yang ini deh misalkan gitu ya. Yang permohonannya masih dalam pengajuan ya. Kalau misalkan udah jadi sertifikat itu permohonannya beda lagi, caranya beda lagi, bukan yang itu ya, bukan yang tadi. Oke. Mungkin ya di next video lah kita akan bikin ya. Kita cari dulu kasus-kasus ada orang yang mau diganti kan nih sertifikat mereknya, bisa dijadikan bahan konten gitu. Oke, itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang mau order jasa pendaftaran merek dari awal ataupun ada masalah-masalah gitu ya di ketika daftar merek, teman-teman boleh order jasa pendaftaran merek di Kebun Desain melalui WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Bisa juga sekalian dengan desain logonya, desain kemasannya dan lain, karena kita basicnya studio desain yang bisa daftar merek dan kita ngerti bisnis sehingga desainnya pun nanti dibuatin bagus gitu ya, mereknya dibuatin bagus dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.